Halo semuanya, kami di sini akan menganalisis dua soal yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Benedikta Tresa dengan NIM 2211341103. Saya Lydia Widiawati dengan NIM 2211341112. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor satu. Sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Berikut ini ditampilkan video pembelajaran matematika. Silahkan teman-teman analisis pendekatan dan model apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut yang ada pada link. Nah, lalu analisis melalui karakteristik dari pendekatan dan sintak model. Perhatikan bagian video manakah yang memperlihatkan karakteristik pendekatan tersebut dan bagian manakah yang menunjukkan sintaks dari model tersebut. Silakan isi pada kolom jawaban secara singkat. Nah, ini cuplikan videonya.
Itu tadi cuplikan video yang ada pada link. Nah, setelah kelompok kami menganalisis, kami menentukan bahwa model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran di link tadi adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, problem based learning itu apa sih? Nah, problem based learning itu adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Kayak dalam pembelajaran tadi diberikan contoh bahwa guru tuh memberikan sebuah permasalahan, lalu meminta siswa untuk menganalisis bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan itu menurut siswanya. Jadi siswa di apa ya kayak diuji seberapa kritis pemikiran dari siswa tersebut kayak gitu. Lalu selanjutnya ada sintak dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Jadi guru atau fasilitator menentukan masalah atau situasi kompleks yang akan menjadi fokus pembelajaran. Masalah itu haruslah relevan dengan konten pembelajaran yang ingin diajarkan dan menantang untuk dipecahkan oleh siswa. Jadi eh, guru ketika ingin menentukan sebuah permasalahan yang akan dianalisis oleh siswa atau peserta didik itu tuh harus apa ya, yang membuat siswa tuh menantang, membuat siswa tuh ingin berpikir untuk memecahkan permasalahan dengan solusi yang mereka pikirkan. Kayak tadi kan dalam video tentang pembelajaran pengolahan data, analisis data dengan menggunakan diagram. Nah, berarti siswa diberikan sebuah permasalahan yang nantinya siswa itu akan menentukan apa ya, penyelesaian dari problem tersebut dengan sebuah analisis data kayak gitu. Lalu yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa biasanya dibagi ke dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kelompok-kelompok ini berkolaborasi untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Jadi, seperti dalam video tadi, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, lalu mereka diberikan sebuah LKPD atau sebuah permasalahan yang nantinya dalam kelompok kecil tersebut siswa atau peserta didik akan menganalisis gimana sih caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kayak gitu. Lalu selanjutnya ada penyelidikan dan analisis. Siswa melakukan penyelidikan untuk memahami masalah secara mendalam. Mereka mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Nah, seperti yang tadi sudah saya omongkan bahwa apa ya, dalam kelompok kecil itu si peserta didik tadi menganalisis gimana sih caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara apa, dengan bagaimana caranya. Siswa itu dituntut untuk bisa berpikir kritis dalam model pembelajaran ini. Lalu selanjutnya ada perencanaan strategi. Siswa merencanakan strategi untuk menyelesaikan masalah. Mereka memutuskan langkah-langkah yang diperlukan dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai solusi. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis, untuk apa ya? Gimana sih caranya untuk mencari solusi itu, Pak? Apa caranya? Gimana caranya? Kayak gitu. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis mencari sebuah solusi. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu siswa mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan untuk menyelesaikan masalah. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses. Nah, jadi setelah siswa udah memikirkan gimana sih caranya tadi dalam kelompok kecil tadi, siswa terus diminta untuk apa ya? Mereka bekerja sama dalam kelompok itu untuk apa ya, lebih melaksanakan apa yang udah mereka analisis gitu, melaksanakan strategi yang udah mereka analisis, kayak misal bisa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk apa ya,
kayak kegiatan yang langsung atau apa gitu. Lalu setelah itu evaluasi dan refleksi. Setelah menyelesaikan masalah, siswa mengevaluasi solusi yang mereka temukan dan merefleksikan proses pembelajaran. Mereka akan mempertimbangkan keberhasilan mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi yang mereka ajukan, serta mengevaluasi strategi yang mereka gunakan. Lalu setelah itu pelaporan, yaitu siswa mempresentasikan hasil kerja mereka kepada teman atau kelompok. Mereka menjelaskan bagaimana mereka mengidentifikasi masalah, proses berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah dan solusi yang mereka temukan. Jadi, setelah siswa tadi udah menemukan sebuah solusi di dalam kelompok kecil tadi, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, hasil analisis mereka yang udah mereka temukan dalam kelompok kecil tadi di depan teman sekelasnya atau teman kelompok lain kayak gitu. Lalu umpan balik setelah presentasi siswa menerima umpan balik dari guru dan sesama siswa. Umpan balik ini membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mereka. Jadi setelah siswanya presentasi, guru berhak untuk memberikan umpan balik kayak oh ini bagus atau mungkin oh ini mungkin caranya bisa dengan ini cara lainnya bisa dengan ini kayak gitu. Contoh dari umpan balik seperti yang ada di video juga ada seperti itu. Lalu, apa sih tujuan dari pembelajaran model pembelajaran problem based learning ini? Nah, tujuan yang pertama itu meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Lalu yang kedua, memberi pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana sehingga hasilnya positif. Lalu yang ketiga, problem based learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Lalu yang keempat, adanya dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya saya menjawab soal yang tentang pendekatan apa yang digunakan. Nah, kita lihat dulu nih. Di chart itu apa sih? Jadi, ya. Ini dari satu. Nah, bisa saja. Masyarakat Jawa itu belum menyebutnya sebagai win. Kemudian ada sandi. Nah, ini itu tersebar di hampir seluruh di Indonesia. Nah, dalam cuplikan video tadi itu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan pada proses pembelajaran dalam video adalah pendekatan etnomatematika. Kenapa pendekatan etnomatematika yang kelompok kami eh, jawab? Karena menurut kelompok kami dan apa kami udah mencari bahwa pengertian dari pendekatan etnomatematika adalah pendekatan pembelajaran matematika yang menggabungkan aspek-aspek budaya, sejarah, dan konteks sosial dalam pembelajaran matematika. Pendekatan ini mengakui bahwa matematika tidak terlepas dari konteks budaya dan sosial di mana ia dikembangkan dan digunakan. Nah, maka dari itu kelompok kami memilih bahwa pendekatan menganalisis bahwa pendekatan yang digunakan dalam
video tadi adalah pendekatan etnomatematika, karena dijelaskan bahwa di sini pendekatan etnomatematika adalah menggabungkan aspek-aspek budaya, dan candi merupakan aspek budaya, termasuk sebuah aspek budaya dan sejarah. Maka dari itu kelompok kami menjawab bahwa pendekatan yang digunakan pada video adalah pendekatan etnomatematika. Lalu prinsip dari etnomatematika itu apa sih? Yang pertama ada konteks budaya, jelas karena dalam pengertiannya pun ada aspek budayanya. Pendekatan etnomatematika menekankan pentingnya memahami dan menghargai konteks budaya dari matematika. Ini mencakup pengakuan terhadap keberagaman praktik matematika yang ada di berbagai budaya dan bagaimana budaya memengaruhi cara orang belajar dan menggunakan matematika. Lalu yang kedua ada sejarah matematika. Nah, etnomatematika ini mengintegrasikan sejarah matematika ke dalam pembelajaran. Ini membantu siswa memahami bagaimana konsep matematika telah berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana kontribusi dari berbagai budaya telah membentuk disiplin ini. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Nah, tentu saja kan tadi model pembelajaran yang digunakan dalam video adalah model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning adalah apa yang namanya model pembelajaran yang berbasis masalah sesuai dengan prinsip dari pendekatan etnomatematika. Pendekatan ini mendukung pembelajaran berbasis masalah di mana siswa diberi tantangan untuk menyelesaikan masalah matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dengan konteks budaya tertentu. Lalu ada kritis terhadap stereotip. Pendekatan etnomatematika berusaha untuk menghadapi stereotip negatif yang terkait dengan kemampuan matematika yang berbeda di antara berbagai kelompok budaya. Ini mendorong siswa untuk melihat bahwa setiap budaya memiliki kontribusi unik sendiri terhadap pemikiran matematika. Seperti tadi yang dibahas adalah candi, gimana candi dimasukkan dalam sebuah analisis data itu gimana caranya. Nah, itu kan unik kan dalam pemikiran matematika. Maka dari itu di sini dijelaskan bahwa budaya itu memiliki kontribusi unik terhadap pemikiran matematika kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah keterlibatan komunitas. Pendekatan ini mendorong keterlibatan komunitas dalam pembelajaran matematika. Hal ini bisa melibatkan berbagai sumber daya lokal seperti tokoh-tokoh budaya atau sejarawan, matematika setempat untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Lalu ada penggunaan bahasa dan representasi budaya. Pendekatan etnomatematika menggunakan bahasa dan representasi budaya dalam pembelajaran matematika. Ini bisa berarti menggunakan contoh-contoh dari budaya siswa atau menggunakan simbol-simbol matematika yang ditemukan dalam budaya-budaya tertentu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang akan menjawab soal nomor 2 teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Klik atas dikit. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah, Bu Sari, seorang guru SD Negeri 1 suka berhitung. SD ini terletak di suatu desa yang dekat dengan pantai. Pantai di desa Sukaberhitung ini terkenal banyak menghasilkan kerang dan mutiara. Sebagian besar penduduk desa Sukaberhitung bekerja sebagai penjual kerajinan berbahan dasar kerang dan mutiara tersebut. Bu Sari mengajar siswa-siswa kelas 1. Sekitar 40% siswa di kelas tersebut masih belum bisa membaca dengan lancar. Mereka sangat antusias membantu orang tua mereka berjualan ketika selesai sekolah. Bahkan di dalam kelas, siswa-siswa cukup sering bermain peran dengan berjudul penjual pembeli. Minggu depan, Bu Sari akan mengajar topik mengukur dan mengestimasi panjang benda dengan satuan tidak baku. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan bagaimana sebaiknya Bu Sari mengajarkan topik tersebut
Analisislah model pembelajaran yang akan sebaiknya Bu Sari gunakan dan bagaimana model tersebut dapat diterapkan di dalam kelas. Menurut kelompok kami, cara mengajar topik tersebut yaitu berdasarkan situasi pada soal di atas, Bu Sari dapat mengajarkan topik sebagai berikut. Bu Sari bisa memulai pembelajaran dengan mengaitkan topik pengukuran panjang dengan pekerjaan orang tua siswa sebagai penjual kerajinan kerang dan mutiara. Dia bisa menggunakan bahan lokal seperti kerang dan gelang mutiara untuk demonstrasikan praktik tentang bagaimana mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Selain itu, Bu Sari dapat mengandalkan aktivitas lapangan di sekitarnya, di sekitar pantai untuk mengukur panjang pantai atau jarak antara dua titik menggunakan satuan tidak baku. Dengan memanfaatkan minat siswa dalam bermain peran penjual-pembeli, Bu Sari juga bisa mengintegrasikan konsep pengukuran panjang dalam permainan peran tersebut. Melibatkan orang tua siswa dalam pembelajaran juga dapat membantu memperkuat koneksi antara pembelajaran di sekolah dan kehidupan nyata siswa. Dengan pendekatan ini, Bu Sari dapat membantu siswa kelas 1 SD Negeri 1 Suka Berhitung untuk memahami konsep pengukuran panjang dengan satuan tidak baku secara lebih baik. Nah, menurut kelompok kami, model pembelajaran yang sebaiknya digunakan oleh Bu Sari yaitu Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam sebab berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Problem-based learning diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 dari sebuah sekolah kedokteran bernama Master University Hamilton, Kanada. Setelahnya, banyak sekolah hingga universitas di seluruh dunia yang memakai metode pembelajaran dan masih dipakai sampai saat ini terus dikembangkan. Metode ini mengarahkan peserta didik dalam mendapatkan ilmu baru, menggunakan analisis dari berbagai pengetahuan serta pengalaman belajar yang dimiliki. Setelah itu, menghubungkan apa yang dimiliki dengan permasalahan belajar yang diberikan para guru. Pada intinya, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk memberi pengalaman belajar pada siswa. Proses belajar yang mengutamakan kemampuan analisis terhadap materi pembelajaran dari para siswa secara mandiri, menggunakan permasalahan yang nyata untuk dihadapinya. Para peserta didik bisa belajar berpikir secara kritis, kemudian mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mendapat pengetahuan secara mandiri. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan problem-based learning. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, memberi pelatihan dalam penyelesaian permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana hingga hasilnya positif. Yang ketiga, problem-based learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Yang keempat, adanya dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada sintak PBL. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada model problem based learning. Kelebihannya ada 4. Yang pertama, peserta didik dilatih untuk bisa selalu menggunakan pikiran agar kritis dan bisa terampil dalam penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua, agar dapat memicu adanya peningkatan aktivitas dari peserta didik di dalam kelas dengan pembelajaran sambil mempraktikkan. Yang ketiga, adanya sistem pembelajaran ini membantu peserta didik agar terbiasa untuk belajar, tetapi menggunakan sumber yang relevan. Yang keempat, suatu kegiatan pembelajaran yang secara lebih kondusif dan efektif. Hal ini muncul karena peserta didik diwajibkan untuk aktif. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, meski merupakan metode pembelajaran yang diandalkan, tapi tak semua materi pembelajaran dapat menerapkan sistem ini. Yang kedua, memiliki waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian materi pembelajaran tergolong cukup lama dan tidak sebentar. Yang ketiga, bagi peserta didik yang tidak atau belum terbiasa melakukan analisis suatu permasalahan karena tidak semua memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Yang keempat, guru akan kesulitan untuk bisa mengkoordinasikan pemberian tugas. Hal ini muncul jika jumlah peserta didik yang ada di kelas terlalu banyak. Jadi, menurut kelompok kami, model pembelajaran yang cocok untuk digunakan oleh Bu Sari yaitu PBL atau Problem Based Learning untuk mengajar topik pengukuran dan mengestimasi panjang benda dengan satuan tidak baku. Karena dalam model PBL, siswa akan terlibat dalam proyek atau tugas yang menantang dan memerlukan pemecahan masalah. Bu Sari dapat merencanakan proyek yang terkait dengan kehidupan nyata siswa di desa, seperti pembuatan peta pantai dengan desa suka berhitung dengan menggunakan satuan tidak baku. Misalnya, Bu Sari dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan tugas kepada mereka untuk membuat peta pantai desa suka berhitung yang mencakup berbagai titik penting seperti tempat-tempat penjualan kerajinan, kerang, dan mutiara. Siswa akan diminta untuk mengukur panjang pantai, jarak antara titik-titik tertentu, dan menambahkan informasi mengenai penjualan kerajinan kerang dan mutiara pada peta mereka. Jadi, proyek ini akan memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep pengukuran panjang dalam konteks yang nyata dan relevan bagi mereka. Selain itu, siswa juga akan belajar bersama teman kelompoknya, berkomunikasi dan memecahkan masalah secara kreatif. Nah, dengan menggunakan model PBL ini, Bu Sari dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik, relevan, dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Baik, itu tadi presentasi terkait analisis 2 soal dari kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Oke.